Selamat sore. Sore ini saya sedang ada di Kampung Katapang ya, Desa Cigorondong. Kebetulan ada yang menarik memang pada saat kejadian tsunami di tanggal 22 Januari kemarin. Kisah heroik seorang nelayan menyelamatkan 3 wisatawan yang tersangkut di Bagang. Nah, kebetulan hari ini saya langsung dengan orangnya. Ada silau ya eta. Sangarana. Sahri. Ri, boleh diceritakan Ri, kejadian pada saat sebelum sebelum datangnya tsunami, setelah itu menyelamatkan para wisatawan 3 orang katanya ya. 3 orang. Gimana ceritanya? Terus ceritanya gini. Terus itu orangnya suara itu ngegerung gitu. Ngegerung, ya ngegerung. Terus saya ikat layar. Terus saya juga ampul ini di tali ini sini. Apa? Tapi nggak ampul. Terus saya lari ke Bagang tuh. Lari ke Bagang. Lari apa bawa kapal? Bawa perahu kecil. Oh, bawa perahu. Kecil. Terus di situ ada 2 orang di sampingnya itu, samping Bagang itu. Lagi duduk. Terus saya tidak naik. Si orang berdua itu tidak naik. Terus tidinya saya duduk lagi muji Allahu Akbar jemaah 3 orang itu sama saya. Terus berarti dua orang wisatawan itu yang pertama kelihatan. Yang pertama 2 orang. Terus itu lagi ya. Laju ada 1 orang lagi di bawahnya itu, di bawah waring. Bawah Bagang itu, di atasnya ada waringan gitu. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Pas ngelihat ada pakai golok, mencukur bahasa di sini. Golok. Ya. Terus sebet itu waringnya itu, sebet. Terus saya dipegang itu dari tangannya. Ternyata itu perempuan. Oh, yang ditolong itu. Iya, perempuan. Itu berarti ada 3 orang. Iya, 3 katanya orang. Seluruh wisatawan itu telanjang posisinya. Iya, telanjang gini. Oh, jadi udah acak-acakan. Juga celananya juga di sini adanya. Pada saat ngeguru itu kayak suara kapal. Iya. Nah, posisi hari ini seperti apa posisi di kapal itu? Ngelihat bahwa itu ombak besar gitu. Besar, benar besar. Nah, saya lihat ke samping ke sini ya. Ombaknya besar, kayak besar gitu. Saya kapal, terus kayak kapal gitu, guru. Tapi kelihatan tinggi ombak, kelihatan. Kira-kira segimana kira-kira? Segini itu, pohon kelapa, setingginya kelapa itu. Oh, setinggi kelapa. Iya. Terus kapal itu sampai kapal Ahri sendiri nggak tenggelam gimana ceritanya? Saya mah nggak panggil yang mecahnya gitu. Cuma ada yang gini gitu. Ketemu yang ayun. Oh, bukan yang pecah ketemunya. Berarti posisinya yang ayun. Berarti kapal itu bisa lewat, ngelewatin ombak. Iya. Oh, tapi tinggi ombak itu. Tinggi. Sama Bagang juga kelibatan sama perahu saya itu. Kalalep. Iya, enggak. Perahu saya lihat itu Bagang di bawah gitu. Kelihatannya. Tapi katanya di Badul pada saat itu ada banyak wisatawan. Banyak. Katanya mendengar apa di Badul pada saat itu? Allahu Akbar, kata orang banyak itu. Setelah itu ada sekali lagi yang itu. Udah itu enggak ada lagi suaranya gitu. Oh, setelah ombak menerjang Badul, iya. Itu enggak kedengaran lagi. Kedengaran lagi itu. Mungkin dia udah ke bawah ombak gitu. Hangus. Oh, berarti posisi Kang Ahri itu setelah ombak lewat, iya. Mau sandar di Bagang ngelihat 2 orang itu. Iya. Jadi memang posisi Kang Ahri ini setelah melewati ombak tadi, ombak yang besar, dan memang menyaksikan langsung pada saat di pulau tersebut ya. Iya. Menyaksikan di Pulau Badul tersebut bahwa banyak orang, banyak yang berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu memang tidak terdengar sama sekali. Ya. Dan setelah itu sandar di Bagang melihat 2 orang. Iya. Akhirnya apa yang dalam pikiran Kang Ahri pada saat itu? Ketakutan gitu ya. Sampai bisa menolong, kepikiran gak menyelamatkan diri dulu gitu. Saya gak tega melihat orang kayak gitu, gak tegaan gitu. Terus katanya sampai di perutnya itu dikeluarin airnya katanya. Enggak. Maksudnya dari dimuntahin. Enggak, gitu dapangin aja gitu. Oh, didapangin. Ya. Mungkin dia keluar sendirian itu. Tapi keluar air. Keluar. 3 orang itu. Sebelum yang satu yang itunya yang parah Mas, perempuan. Oh, yang perempuan yang paling parah. Di bawah waring Bagang. Orang Ciomas. Orang Ciomas ya.
Setelah dia diangkat ke atas, apa yang dilakukan oleh Kang Ahri? Saya dibenerin itu celana juga dibenerin gitu. Terus ada temennya sih yang kasihan ya, temennya. Dia masuk dalam bagang itu di Panggi, ketemu karpet. Turupin gitu kalau sama perempuan itu. Pakai selimut, bikin selimut. Oh, jadi karpet di dalam bagan tersebut jadi selimut untuk si korban. Iya. Si korban perempuan itu setiga-tiganya? Enggak, cuma satu. Si perempuan tersebut. Berarti 2 laki-laki. Iya. Setelah itu ngapain? Terus itu udah itu mah. Kata perempuannya gimana kita gitu. Ya, iya non. Orang bilang satunya teman itu yang sabar baik gitu. Kata orang Itu temennya berarti? Iya, temennya. Saya tanyain berapa orang di Badul itu. Katanya 8 orang. Temannya itu 8 orang. Temen dia yang 3 itu 8 orang. Iya. 8 orang. Termasuk dia. Terus saya tinggalin sama itunya. Soalnya saya mau bantuan ke sini. Minta bantuan. Bantuannya sini. Ternyata di sini juga perahunya juga ada gitu. Oh, waktu itu jam berapa pas turun dari bagan ke darat? Jam setengah 12-an. Setengah 12 malam. Iya, setengah 12. Terus kondisi laut udah tenang lagi kayak gini. Terus saya pamitan sama orang itu ya. Tunggu gitu. Saya mau pulang dulu. Mau ini kasihan sama perempuan ini, dia udah kayak udah lelah ya. Udah lelah gitu. Terus sering doain aja gitu, kamu supaya selamat, aku juga selamat gitu. Diturunkan pada saat itu di sini Kang Ahri, turun dari bagan malam itu, jam 12 itu. Iya. Jadi memang Kang Ahri itu punya inisiatif pada saat malam tersebut karena melihat kondisi si perempuan tersebut yang sedang berwisata di Pulau Badul sudah melihat kelelahan, sehingga Kang Ahri punya inisiatif untuk turun ke darat. Untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dan ternyata posisi di darat juga sudah kondisinya hancur. Karena lumayan parah lah di Kampung Katapang. Ini posisinya di sini Kang Ahri. Di sini. Tapi nggak takut gitu malam itu pas langsung balik? Takut lah. Saya juga di situ turunnya ya. Terus diikat sama ini, sama pohon ini itunya. Terus saya lari ke situ. Situ tuh lari itu. Air masih ada? Masih ada di sini nih. Air tuh. Masih ada. Soalnya kan jam 12-an saat jam 12-an. Saat normal saat dia air tedung depan. Terus meminta bantuan siapa Kang Ahri pada saat itu? Terus saya ketemu sama Bandos. Dos tolongin orang yang di bagang itu 3 orang. Tolong bantuan itu gitu. Tolong bilangin sama orang lain gitu. Biar dibantuin ya. Biar bantuin. Terus saya pulang, kasihan sama mama saya gitu ya. Takut kenapa-napa. Iya. Terus pagi jam berapa mulai dijemput anak-anak wisatawan tersebut? Gak tahu itu. Jadi balik jam 8. Oh, itu nggak ikut ngejemput pada saat itu berarti? Enggak, saya soalnya badan aku lemas gitu. Lemas badan saya ketemu orang tua. Nggak bisa berdaya lagi, saya lemas benar. Kalau di situ mah, kalau di bagang itu mah biasa baik gitu ya. Cuma ada takut sedikit gitu. Kalau udah rumah mah gitu sama orang tua, sama keluarga, udah lemas saya. Berarti itu posisi pada saat di di perempuan di dalam waring itu Kang Ahri yang ngangkat ke atas? Iya. Sendirian aja? Enggak, sama temannya. Oh, yang 2 orang mah enggak terlalu parah ya? Parah. Cuman yang satu mah agak gendut ya, agak gendut itu. Itu mah duduk lagi, itu mah duduk. Pusing, pecah kepalanya soalnya. Duduk itu mah, yang satu tolong bantuin nih. Ini perempuan tolong bantuin. Berdua saya ngangkatnya ke bagang itu. Ke atas itu. Ya. Tapi setelah itu pas ngejemput lagi nggak ikutan Kang Ahri mah ya? Enggak. Ya karena posisinya tadi udah lemes, tambah keluarga juga sedang was-was lah ya. Iya. Jadi memang banyak juga yang ada di sekitaran Pulau Badul itu selain Kang Ahri. Kang Ahri pada saat itu sedang nyari apa? Ikan apa? Cumi. Oh, cumi ya, karena posisinya terang bulan. Iya. Sendirian aja? Sendirian. Temannya dalam situ agak jauh teman mah. Jauh, benar, jauh. Cuman di situ mah saya tuh di Kebuas itu sendirian. Nah, satu lagi memang
Sama posisinya ada di tengah laut, posisinya di sekitaran Pulau Badul. Iya. Ada Kang Jaya ya. Kang Jaya. Kang Jaya. Kang Jaya juga sama, adalah salah satu orang yang selamat lah ya dari hantaman gelombang tsunami Selat Sunda. Gimana ceritanya Kang Jaya waktu itu? Ceritanya saya lagi cari cumi juga. 3 perahu kecil, yang 1 apen, Anang, yang 2 Jueni, 3 saya. Saya berputar-putar Pulau Badul mencari cumi. Setelah itu saya nggak dapet, saya turunin jangkar. Pas jangkar, saya lihat ke sebelah Rakata, ada suara meledak kayak bom. Oh, di Gunung Krakatau itu. Pas itu sekitar 3 menit saya dengar ada gemuruh kayak kapal juga, kayak kapal. Sekitar setengah jam lah, setengah jam. Ngeguruh itu. 30 menitan. Tapi sebelum sore itu berangkat jam berapa? Jam 5. Katanya Gunung Rakata itu sudah berapi. Berapi. Oh, sore itu. Udah terang berapi. Saya itu pas hari itu sekitar jam 8 dan 9 lah, 9. Saya udah mendengar suara gemuruh pas sebelah Tanjung Alang-alang. Saya penasaran, suara apa itu kan? Suara apa? Saya melihat terus ke sana, pas itu melihat cahaya bagang, saya bagang pada hilang. Pada hilang, saya aja curiga. Masih curiga tetap suara apa itu. Pas itu terakhir saya melihat ombak pas ke buah balong. Ke balong itu. Balong. Dekat Pulau Badul. Lewat Pulau Badul. Lewat Pulau Badul. Lewat Pulau Terus Badul. Emang ombak itu udah pecah. Pecah. Kelihatan yang pecah-pecahnya ya, yang kelihatan yang pecahnya. tapi yang tinggi. Tinggi juga. Posisi jukung ya, posisi jukung ya, bukan kapal ting-ting bukan ya. Bukan. Jukung, Termasuk Kang Hari colek. juga jukung ya posisinya Jukung, ya. colek. Terus Itu udah menembakkan suara ombak itu ke buah ya, ke buah. Pas itu saya manggil teman kan, Jueni. peragakan. Kodong kumaha maksudnya pas manggilnya eta di tengah laut. Tsunami, ya kan. Cah laut ya. Cah laut. Si Jueni nangkan orang eta, Posisinya. Dua jukung berarti ya. 2 jukung. Saya nanya, mana satunya? Si Anang itu. Kata Jueni, dia ke sebelah barat. Ke pas Bak Buntung. Habis itu saya tarik jangkar. Nggak keburu tarik jangkar. Saya lempar ke atas. Oleh ombak. Ombak yang pecah di Pulau Badul. Berarti ngelewat ombak itu tanpa dengan sendirinya ya, Iya. tanpa melalui perlawanan menggunakan dayung. Enggak. Enggak. Sendirinya. Katanya azan. Posisi azan pada saat itu seperti Belum adzan. Oh, belum. Belum. Gelombang pertama itu berarti. Gelombang pertama. Terus posisi Belum azan ada. itu di mana? Saya udah jalan pas tarik jangkar yang kedua kalinya baru apa ya namanya, baru naik jangkar. Ini kan nyangkut keras di dalam pasir. Saya manggil sama teman saya, ayo kita pulang ke Bagang. mana, Bagang. ke arah tengah ya tengah, cari yang lebih aman. Jadi kalau cari yang lebih dalam lagi. Pas itu ada ketiga lagi. Oh, yang ombak yang gede itu katanya. Yang ketiga lagi. Saya merasakan 3 ombak yang besar, yang 3 itu kecil, ombak biasa. Yang besar itu yang pertama apa Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang paling gede? Yang paling pertama, Yang yang paling- menghancurkan Pulau Badul itu, yang pertama juga udah hancur. Oh, udah hancur. Yang satu lagi yang itu mah Jeritan minta tolong cuma 1 kali. Oh, 1 kali minta tolong 1 kali. itu. Habis hangus aja itu ya, rata sama pasir. Jeritan itu hilang. Jejak di Pulau Badul itu.
Jadi memang posisinya Kang Jaya ini sedang di dekat Badul ya, dengan beberapa dengan temennya, dengan sama, karena satu jukung itu satu orang. Jadi yang ketika ombak itu diselamatkan oleh alam lah ya, tanpa perlawanan dan yang lainnya. Jadi memang tidak terpental oleh gelombang tadi, sehingga memang menyaksikan lah ya, mendengar teman-teman di Pulau Badul itu ada teriakan takbir ya, teriakan minta tolong gitu. Dan memang kondisinya Pulau Badul udah nggak kelihatan. Biasanya di situ udah kelihatan Pulau Badul. Lihat ada pasirnya di belakang bagan tuh. Ada pasirnya, umplukan pasir. Jadi Pulau Badul lah nggak kelihatan, nggak ada pohon-pohonan lagi. Dan mereka menyaksikan pada saat itu di gelombang pertama pun ternyata sudah hancur. Ada berapa kira-kira nelayan pada saat itu yang ada sedang di laut? Perkiraan. Selain jukung. Banyak. Selain Banyak. congkel, Balang badak. Terus balang itu tuh. bang perahu, Balang kambang. bang Rijen kalau disebutnya bang Rijen. Jadi memang banyak juga ya nelayan-nelayan yang alhamdulillah selamat pada saat di tengah laut. Tapi memang bagi yang tidak melaut, kapal-kapalnya lihat tuh, itu hampir hancur semua. Di video sebelum ini juga banyak kapal-kapal yang memang udah pada rusak, sehingga nelayan khususnya korban tsunami Selat Sunda sekarang nggak punya aktivitas atau nggak punya pekerjaan. Hanya mereka pekerjaan sekarang itu sebagai petani ya. Petani itu pun bukan sawah mereka sendiri, karena mereka setiap harinya lebih fokus kepada nelayan ya, melaut ya. Kang Hari, biasa per hari berapa biasanya? Biasanya Kalau dapat cubi 50.000 gitu. Nyampe 200 juga nyampe. Oh, nyampe gitu. ya pernah ya. Kalau ada miliknya gitu, ada rezekinya gitu. Kalau itu mah gak ngasil itu, 1.000 juga nggak dapet gitu. Sekarang mah ya. Iya. Sehari juga itu. Itu biasa tiap hari Tiap hari saya mah. nyari ikan itu. Kalau nggak ikan cumi. Tiap sore sampai pagi. Berangkatnya sore. Berangkatnya sekitar jam 5 subuh. Oh, subuh. Kalau pulangnya jam 12 Siang. Jam siang. 5 berangkat lagi sore. Oh, berarti 2 kali berangkat. 2 kali berangkat kalau cuacanya kayak gini nih. Bagus. Oh, kalau cuaca bagus, sedang teduh. Berarti bertani itu sekarang katanya tadi saya juga ke rumah. Iya. Katanya sedang bertani. Iya. Itu sampingan. Itu mah kalau ada yang membutuhkan aku gitu ya, kerja ya gitu. Kalau nggak ada mah di rumah aja gitu. Ditambah sekarang nggak punya pekerjaan. Enggak, sekarang mah. Paling serabutan ya kali ikut bertani lah. Kalau Kang Jaya gimana sekarang? Kalau saya udah sama juga. Kuli. Kalau nggak ke laut, Pak, di sini nganggur. Berapa apa-apa. biasanya kalau ke laut? Pendapatan kalau Ya, dapat aja sih. Cukuplah buat jajan anak. buat jajan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, memang inilah menjadi persoalannya sekarang. Karena memang banyak kapal-kapal yang rusak di lautan, ditambah memang karena mereka selamat, tapi tetap jukungnya itu rusak katanya ya. Jukungnya rusak dan mereka pun masih trauma untuk pergi ke laut karena mengingat teman-teman nelayan yang lain belum pada melaut. Nah, itulah memang yang terjadi di Kampung Katapang, Desa Cigorondong. Untuk dua desa ya di sini ya, di Laut Ketapang ini ya. Desa Tunggal Jaya itu perbatasannya, ada sungai tersebut, sungai itu. Nah, di kapal Ting-Ting yang selamat ini ya. Kapal Ting-Ting yang melaut yang selamat kemarin kan. Ini kapal Ting-Ting yang selamat pada saat di laut, di tengah laut. Dan itu udah Desa Tunggal Jaya. Dan ini baru masuk ke wilayah Desa Cigorondong. Tapi memang banyak juga, hampir 90% lah warga yang terkena musibah tsunami Selat Sunda ini adalah nelayan ya, Jaya. Hampir rata-rata yang kena tsunami ini nelayan ya. Nelayan. Memang jadi rata-rata pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Dan di sini memang di Kampung Katapang sendiri kapal itu kapal milik nelayan baru mau beres katanya. Baru mau beres, dia ke bawah ombak. Akhirnya nggak bisa dipakai. Mungkin bisa saja dipakai, harus diperbaiki ulang. Itu kapal yang pecah banyak lah di sini, belum pada dibereskan. Di video sebelum ini juga ada terkait dengan video situasi pasca tsunami. Artinya mudah-mudahan masyarakat Ujung Kulon segera bangkit atas musibah yang menimpanya. Mudah-mudahan juga atas musibah ini selalu membawa hikmah kepada setiap warganya yang mendapatkan musibah.
Mudah-mudahan yang paling terpenting kita doakan kepada para yang terkena musibah, mudah-mudahan segera bangkit, khususnya pekerjaan mereka. Ya, siap bekerja lagi tapi belum berani. Berani nggak? Kayak gini mah belum. Oh belum. Belum tenang gitu. Belum tenang. Ya. 1 bulan sampai 2 bulan belum tenang. Belum tenang. Mungkin agak 5 bulanan, agak 3 bulanan gitu baru tenang lagi. Nah itu. Nah memang selain kisah heroik seorang nelayan menyelamatkan 3 wisatawan, ada lagi memang satu nelayan yang memang belum dinyatakan korban ya, karena memang belum dipastikan apakah itu meninggal atau memang masih selamat entah di mana. Saya itu Kang siapa Pak? Abah siapa? Abah Mamun. Abah Mamun. Saya juga bersama dengan putranya ya, Kang Hendar. Iya. Kang Hendar, udah berapa hari berarti? 17. Udah 17 hari. Belum ketemu. Belum ketemu. Pernah melakukan apa? Pencarian. Pencarian udah pencarian waktu hari Senin pencarian, hari Selasa pencarian. Hari Senin saya dapat nemu 1 ya. Terus dibawa ke sini ke darat itu. Pas hari Selasa lagi turun lagi saya nemu 2 di Badul itu, dekat Badul itu ya. Itu kebetulan ada kapal TNI disanarin ke kapal TNI. Tapi itu bukan Abah. Bukan. Itu Masih Wisatawan. wisatawan. Terus sekarang sudah melakukan apa lagi dari pihak kemarin keluarga? itu saya Cari lagi. ke Pulau Handelem. Handelem ya. Iya. Itu saya 3 pulau itu disisir pinggirannya, tapi sampai sekarang ya Belum ketemu ya. ketemu ya. Tapi mudah-mudahan juga tim SAR dengan teman-teman tim dari pemerintah untuk segera melakukan pencarian untuk 1 korban di daerah Kecamatan Sumur. Mungkin tinggal 1 ya. 1 ya. 1 kayaknya. Tinggal 1 lagi Abah Mamun yang memang datanya sudah saya upload di Facebook saya, dan mudah-mudahan pemerintah segera gerak cepat karena ini sudah 17 hari ya. 17 hari. Paling 3 keluarga juga sudah merasa tenang, apapun memang sudah ikhlas ya Kang ya. Iya. Ya Kang Hendar ya. Iya. Rencana kapan mau pencarian lagi? Pencarian Rencananya nggak tahu ini. Jadi besok mau konsultasi dulu. besok itu mau pakaian lah. Jadi Jadi mau tahlilan gitu. mau istirahat, mencoba selamatan lah ya. Iya, selamatan, mau selamatan besok. Karena memang sudah 18 hari berarti 18 besok. hari. Jadi pencarian itu sudah kemana-mana gitu. Sudah melakukan ya. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Kita doakan mudah-mudahan masih selamat. Itu harapan dari Amin. keluarga. Amin. Kalaupun memang sudah tiada, itu sudah takdir Kang ya. Iya. Tapi mudah-mudahan selalu sabar ya Kang ya. Iya. Intinya itu, dan keluarga juga besok katanya sudah melakukan tahlil ya untuk mulai besok. Mulai besok untuk korban. Nyasa sebenarnya tadi nyasa. Nah itu. Eta naon? Kegambangan. Hah? Kegambangan tuh. Boga saha? Si Ahri. Saya cacakan. Ada kapalnya mana? Bawa 5. Digotong. Ngajur pembongna. Oh, jadi itu yang kalau di dalam jukung itu apalagi diuk kata lain. Heeh. Kegambangan. Tempat duduk. Ini masih ketemu untungnya nih. Puing-puingnya. Itu apa, Ri? Itu punya siapa? Ini punya saya itu, Bang. Oh, itu punya Ari, jangkarnya. Nah, ini jangkarnya. Jadi video ini memang durasinya agak sedikit lama karena saya diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung bersama para nelayan yang memang selamat pada saat di tengah laut ya, dan mereka menyaksikan secara langsung bahwa gelombang tsunami itu nyata. Kalau kita mungkin ada yang sedang tidur, mungkin ada yang sedang nonton TV, mungkin ada yang sedang di pengajian atau lagi sedang apa. Kalaupun memang selamat sehingga tidak melihat secara langsung, tapi mereka yang melihat secara langsung. Kalau Kang Hendar nggak ngelihat ya? Nggak lihat. Posisinya lagi di rumah. Lagi di rumah. Ini 2 orang ini memang banyak lah. Banyak, nanti kita akan kemas ceritanya. Yang jelas setiap nelayan memiliki cerita masing-masing sampai mereka selamat sampai sekarang. Karena memang di nelayan itu ada 1 orang yang meninggal ya, yang sudah ketahuan ya. Abah Sakar itu ya? Abah Sakar kemarin udah. Sama Piki ya. Berarti 2. Nelayan daerah sini. Nelayan daerah sini 2 yang meninggal dunia. Yang kata apa? Terus? Yang nelayan dari Cipunaga itu 1. Oh, Cipunaga 1. 2 jeung Sirman. Oh iya. Oh, 2 berarti 3 yang hilang. Bukan, itu kan nelayan itu. Kasirma itu nelayan ya, Iya. 1 ya. Yang satunya lagi jadi lagi tidur gitu. Posisinya di Gembreng itu, Tencum.
Oh, lagi tidur di tengah laut. Bukan, itu mah di darat, pinggir. Oh. Rumahnya pinggir laut gitu. Berarti ada 4 berarti ya yang meninggal ya. yang meninggal. 1 hilang. 5 Haji Hadi. Oh 5. Haji Dul Hadi pemilik kapal ya. Iya, pemilik kapal. Tapi sedang di rumah posisinya, bukan sedang di laut. Yang rata rumahnya udah hancur. Emang rumahnya di sini? Di sini nih. Di situ tuh. Iya di situ jangkar tuh. Sananya depannya. Depan. Oh. Soalnya ini bekas Yang jalan. itu tuh. Itu kan bekas jalan, di situ bekas jalan. Oh. Rumahnya itu di situ. Bekas sobongnya. Oh di atas laut rumahnya. Sekarang jadi laut. Di pinggir itu. Pas ombak itu rumahnya di situ. Emang belum ada air sampai sana? Apa belum tadinya? Waktu itu mah belum. Oh sebelum tsunami belum? Itu tempat Belum. Ini soalnya jalan di sini. Dari saat sini jalannya ini. Oh. Di sini. Jalan ini bekas jalan. Oh ini jalan ini dulu. Jalan. Bekas jalan. Memang saya juga udah nggak ingat ya. Udah bertahun-tahun saya sering di sini gaur ikan. Jadi kalau tiap sore ketika nelayan datang, jadi kita beli ikan itu harus renang. Anak-anak kecil itu kayak seumuran saya waktu SD, saya lari. Saya renang ke tengah laut. Ini jalan ini. Jalan. Ini mas rumahnya. Mas rumahnya. Ini sobong sampai rumah. Oh ini rumah, ini sobong. Sobong. Itu bekas puing-puingnya. Rata berarti rumahnya ya. Rata. sekarang agak melebar itu laut di sini. Sekarang agak lebar berarti laut ya. Itu lautnya. Tapi katanya ada yang melihat buaya katanya ya, yang di laut ya. Salah satu nelayan melihat buaya langsung pulang. Pernah dengar nggak? Pendengar itu Anda. Oh Anda. Legon Guru. Oh di Legon tuh Mbak ya. Jadi nantilah saya akan ketemu dengan Bapak Anda yang memang dia melihat buaya ketakutan akhirnya pulang, ternyata tidak lama kemudian terjadi tsunami ya. Iya. Dia juga kena sih. Kena. Ini empat kapal nelayan yang Selamat lagi melaut. selamat Lagi melaut. di tengah laut. Sabtur mana Sabtur? Yang Sabtur Itu. Ini punya Pak Sabtur nih. Nah ini. Memang masih utuh. Sinar laut. Masih utuh. Ya. Nyampur di belakang Ya. rumah. Ini punya siapa ini? Ini Agus. Agus yang kuning ini. Yang kuning. Ini Agus. Ini masih utuh ya. Mereka menyaksikan ombak setinggi 15 meter lebih. Menurut informasi memang saya juga ketemu belum sampai ngevlog kayak gini. Ini punya siapa? Edi, ini yang membawa 3 orang yang selamat. Oh ini, Nah, kapal ini. Kapal ini. Jadi pada saat pagi itu, Iya. Nah, kapal Ini ini yang membawa pulang dari Bagan ke darat. Iya. Oh, ini kapalnya. Jadi bagi yang 3 wisatawan yang ditolongin sama Kang Ahri, Kang Sahri, dan ini jukungnya yang membawa pulang ke pinggir ke pinggir ke pinggir pesisir ya, ke pemukiman. Dan kondisinya memang masih utuh ya. Tuh. Lihat, masih utuh dan memang besar ya. Ini fibernya. Ini fiber. Kalau itu satu lagi punya siapa? Somari. Itu yang punya Somari. Jadi di Kampung Katapang ini ada sisa 4 kapal ting-ting yang selamat pada saat diterjang tsunami Selat Sunda di tanggal 22 Desember kemarin. Oke, itu saja video vlog kali ini. Mudah-mudahan ini juga bagian dari membangkitkan semangat masyarakat Ujung Kulon, dan mudah-mudahan bagi para dermawan khususnya tidak salah sasaran memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak, yang terkena langsung oleh tsunami Selat Sunda kemarin. Ada beberapa puluh bahkan ratus nelayan yang memang kapalnya rusak diterjang tsunami, dan memang mereka kampungnya tidak kenapa-napa karena jauh dari bibir pantai. Ada juga sebagian memang hampir 99% semuanya itu nelayan, kayak di Kampung Katapang, kampung nelayan yang memang itu diterjang, rumahnya hancur, kapalnya juga hancur. Itu saja. Terima kasih. Wassalam.